Halo, kembali lagi bersama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas tentang otomatisasi teori dan bahasa dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih dalam, kita akan membahas definisi OTB itu apa. Jadi otomatisasi teori bahasa adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan algoritma dan model statistik untuk memungkinkan komputer memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh aplikasi chatbot, terjemahan mesin dan analisis sentimen. Komponen utama dalam OTB yang pertama ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, ialah proses mengubah bahasa manusia menjadi format yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang kedua pembelajaran mesin, di mana penggunaan algoritma untuk membuat model yang dapat belajar dari data. Dan yang ketiga deep learning, yaitu subset dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk tugas yang kompleks. Bagaimana OTB dapat diterapkan dalam kehidupan? Otomatisasi teori bahasa telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia dengan lebih baik, sehingga kita dapat berinteraksi dengan komputer secara lebih alami dan efisien. OTB dapat memahami dan menerjemahkan bahasa alami, contohnya pada chatbot dan asisten virtual. Otomatisasi teori bahasa memungkinkan chatbot seperti Google Assistant atau Siri untuk memahami pertanyaan kompleks dalam bahasa alami, mencari jawaban yang relevan, dan memberikan respons yang tepat. Pada terjemahan mesin, aplikasi terjemahan seperti Google Translate menggunakan teori bahasa untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara real-time, memudahkan komunikasi lintas bahasa. Dan selanjutnya pada analisis sentimen, dengan menganalisis bahasa dalam ulasan produk atau postingan media sosial, perusahaan dapat mengukur sentimen pelanggan terhadap produk atau merek mereka. OTB dapat digunakan untuk pengolahan data teks, misalnya pencarian informasi. Mesin pencari seperti Google menggunakan teori bahasa untuk memahami maksud di balik kata kunci pencarian dan menampilkan hasil yang paling relevan. Kemudian untuk klasifikasi dokumen seperti email, artikel berita, atau laporan keuangan dapat diklasifikasikan secara otomatis berdasarkan topik atau kategori menggunakan teknik pengolahan bahasa alami. Pada pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing NLP, misalnya pengenalan ucapan, di mana perangkat seperti smartphone dan asisten suara menggunakan NLP untuk mengenali perintah suara dan mengubahnya menjadi teks. Selanjutnya pada generasi teks, di mana model bahasa seperti GPT-3 dapat menghasilkan teks yang koheren dan relevan, mulai dari menulis email hingga membuat puisi. Dan pada analisis topik, NLP dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik utama dalam kumpulan teks yang besar, misalnya untuk menganalisis sentimen dalam ulasan produk atau mengidentifikasi tren dalam media sosial. Cara kerja OTB, yang pertama ada proses tokenisasi, yaitu membagi teks menjadi kata-kata atau subkata, kemudian part of speech tagging, yaitu menentukan bagian kata, selanjutnya ada proses parsing untuk menganalisis struktur gramatikal kalimat, dan yang keempat proses semantik analisis, yaitu memahami makna kata dan hubungan antar kata. Beberapa contoh penerapan OTB dalam persoalan sehari-hari kita, contohnya pada pemesanan tiket, di mana bot pemesanan tiket dapat memahami permintaan Anda dalam bahasa alami, seperti, saya ingin memesan tiket pesawat ke Bali pada tanggal 15 Desember. Contoh selanjutnya pada layanan pelanggan, chatbot layanan pelanggan dapat menjawab pertanyaan umum dan menyelesaikan masalah sederhana, seperti mereset kata sandi atau melacak pesanan. Dan contoh selanjutnya pada aplikasi asisten pribadi, di mana asisten pribadi virtual dapat membantu Anda mengatur jadwal, mengirim email, dan mencari informasi di internet. Jadi otomatisasi teori bahasa telah membawa kita ke era baru di mana komunikasi antara manusia dan mesin menjadi semakin mudah dan alami. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.